Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengaji lanjutan dari kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Matti. Kita sampai pada bab keempat, ya, min adabil isyrah, min adabi isyrati zaujain, dan kita sampai pada video keempat karena ini ada 7 halaman dalam bab tersebut. Kita sampai pada halaman 16 bagian bawah, ya. Rawa meriwayatkan Ibnu Abi Dunya anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa Nabi qala, bersabda Nabi, waqad asabahu ju'un, waqad asaba, dan sungguh menimpa hu pada Nabi ju'un, kelaparan, yauman, pada satu hari. Jadi satu hari Nabi kelaparan. Fa'amida, nuli menyengaja Nabi ila hajarin, pada batu kecil, fawada'ahu, kemudian meletakkan Nabi hu pada batu tersebut, ala batnihi, di atas perutnya Nabi asyarifi, yang mulia. Jadi Nabi kelaparan, lalu untuk mengganjal perutnya Nabi mengambil batu kecil terus diikat, diganjal perutnya, itu diikat. Itu sudah parah, itu sakit, sudah kelaparan parah orang yang seperti itu. Kita mungkin tidak pernah mengalami kelaparan yang seperti itu. Bahkan di saat puasa pun Ramadan kita tidak sampai segitunya kelaparan, malah balas dendam. Kalau ketika sudah waktunya berbuka, balas dendam, bisa menghabiskan 2 piring nasi, terus habis itu masih es campur, habis itu masih gorengan. Waduh, itu sudah balas dendam. Bukan seperti itu sebenarnya yang dikehendaki dari puasa itu. Puasa itu ingin melatih kepekaan sosial kita dengan merasakan lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang kelaparan, bukan karena puasa itu. Apa sabda Nabi? Sabda Nabi dalam kondisi kelaparan tersebut, ala, ingatlah, rubba nafsin, banyak orang na'imatin, yang menikmati, yang bergelimang di dunia, bergelimang harta di dunia, di dalam dunia. Jadi banyak orang bergelimang harta di dunia, ya. Jadi gelap. Oh ya. Ja'iatun ariyatun, dia akan menjadi orang yang lapar, ariyatun, dan telanjang, yaumal kiamat, di hari kiamat. Banyak loh orang yang di dunia bergelimang harta dia, tapi nanti di akhirat dia akan telanjang, dia akan kelaparan. Ala rubba mukrimin li nafsih, ingatlah betapa banyak orang yang memuliakan, seolah-olah dia memuliakan dirinya, wa huwa laha muhin, padahal sejatinya dia merendahkan dirinya. Ala rubba muhin, maksudnya Nabi mungkin ada banyak orang yang menuruti nafsunya, makan ini, makan itu, kemudian membeli pakaian yang mewah-mewah dan seterusnya. Itu kan maksudnya mukrim, memuliakan dirinya. Padahal sejatinya itu adalah muhin, dia itu merendahkan dirinya. Ala rubba muhinin li nafsi, banyak orang yang merendahkan dirinya, seolah-olah merendahkan dirinya, wa huwa laha mukrim, padahal sejatinya dia memuliakan dirinya. Banyak orang yang hidupnya sederhana, ya, terkesan tidak mewah sama sekali, padahal mungkin harta punya, apalagi memang nggak punya harta, ya sudah seharusnya. Itu kan kayak nopong, kayak tuh kok gak mulia tenan orang ini. Padahal sejatinya itu yang menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak melihat pakaian kita, Allah tidak melihat tahta kita, Allah tidak melihat pangkat kita, tidak melihat harta kita, tidak. Yang dilihat Allah itu adalah amal kita, ketakwaan kita, hati kita gimana. Jadi, ya. Wa min husni isyratil mar'ati lizauji, di antara cara bergaul istri yang baik dengan suaminya, antakuna baratan bizaujiha, dia harus berbakti kepada suaminya. Ingat, kalau seorang anak itu harus berbakti kepada orang tuanya, tapi begitu anak perempuan itu sudah menjadi istri orang, dia harus mendahulukan suaminya daripada ibunya, daripada bapaknya. Tuqaddimu haqqahu, dia harus mendahulukan, istri harus mendahulukan hak suaminya ala haqqiha, atas hak dirinya sendiri. Wa haqqi qarabatiha, dan hak kerabat-kerabatnya, termasuk hak orang tuanya. Wa inna min ajmali anwa'il birri bihi, termasuk cara berbakti kepada suaminya yang paling indah adalah ihsanaha ila ummihi, berbuat baik kepada ibunya.
ibunya suami tersebut, maksudnya kepada ibu mertuanya. Jadi di antara berbakti kepada suami itu adalah berbuat baik, berbakti kepada ibu mertuanya. Wa taslimaha, dan menyerahkan istri itu wa taslimah, dan menyerahkan kepada ibu mertuanya. Riyasatal manzil, kalau dia hidup serumah dengan suaminya, dengan mertuanya, maka dia menyerahkan urusan memanage, mengatur rumah itu kepada ibu mertuanya. Bu, sudah Bu, panjenengan yang ngatur. Ini gimana Bu, ini gimana. Bahkan misalkan urusan korden, Bu, kordennya ini ganti warna apa. Matur, bilang kepada ibu mertuanya. Oh, itu ibu mertuanya akan senang sekali punya menantu seperti itu. Iktirafan bijamiliha, karena mengakui perilaku baik, perbuatan baik dari ibu mertuanya. Syukronlah, dan berterima kasih kepada ibu mertua. Itkasiran ma takunu, karena sering terjadi ibu mertua hias sababa, itulah yang menjadi sebab fi zawajib minha, dari menikahkan anaknya kepada istri tadi, kepada perempuan tadi. Jadi kebanyakan itu yang menyetujui, yang merekomendasikan itu justru ibu mertua, itulah yang menyebabkan kamu itu dinikahi oleh suami kamu. Masa gak berterima kasih kepada ibu mertua? Wahia, dan ibu mertua allatin taqat, yang memilihkan istri tadi, perempuan tadi, zaujatan lahu, sebagai istri bagi anaknya. Wa idza nasabal khilafu, jika terjadi khilaf, jika terjadi perseteruan bainal ummi waz zaujah, antara ibu dan istri. Jadi saya seorang suami. Terus misalkan, tapi ibu saya sudah sedo almarhum, sudah 10 tahunan. Misalkan istri saya kok bertengkar dengan ibu saya, gimana? Ini kan tentu jadi sebuah simalakama kan bagi seorang suami, seorang laki-laki kan. Fa imma sabru ala hayatin marirah, maka pilihannya adalah bersabar atas kehidupan yang sangat pahit. Mau pahit setiap hari, wah, dia hidupnya bareng ya, satu rumah. Mertua dan istri itu ibu dan istri itu hidup satu rumah dengan kita. Lalu kok bertengkar terus, ya alamat wes hidup pahit, harbin daimatin, dan perang yang terus menerus. Perang itu perang dunia ketiga ini. Wa immal masiru ila hadi amrani, atau mungkin alternatifnya ada dua hal. Kalau tidak mau hidup seperti itu, maka kemungkinan solusinya ada dua hal. Salah satu dari dua hal apa? Ahlahuma murun. Tapi yang paling bagus, alternatif yang paling bagus dari keduanya itu tetap pahit. Pilihannya itu tetap pahit dari dua ini. Apa? Halu uqdatin nikah, yaitu melepas ikatan nikah, cerai dengan suaminya, dengan istrinya. Berarti memenangkan ibunya. Ya sudah Bu, saya akan menceraikan istri saya. Kalau ibu gak setuju, bertengkar terus, sudah cerai, saya tolak Tuki, saya tolak kamu, wahai istriku. Ya sudah kan. Tapi kan sudah hilang pertikaiannya dengan antara kedua wanita itu. Tapi ya itu, kemudian lepas dari ikatan pernikahan, perceraian. Ukukul ummi, atau tetap tidak mau mencerai istrinya. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah durhaka kepada ibunya. Pilihan-pilihan yang sama sulit ini. Ya. Ala, ingatlah, falyattaqillaha, hendaklah bertakwa kepada Allah. An-nisa'u, siapa? Perempuan. Wal rijalu, dan laki-laki. Wal aswaju, dan para suami. Wal ummahatu, dan para ibu. Wahai ibu, wahai para suami, wahai laki-laki, perempuan, kalian harus bertakwa kepada Allah. Jangan mengedepankan kepentingan kamu, jangan mengedepankan egoisme dan seterusnya dalam hidup berumah tangga. Wal ya'isu, dan hendaklah kalian hidup mutawadinah, saling mencintai, mutarahimina, saling menyayangi. Wa minal birri bizzauji, di antara berbakti kepada suami, syukruhu, yaitu berterima kasih kepada suami, ala infakihi, atas nafkah yang diberikannya, alaiha, kepada istri. Jadi istri harus berterima kasih kepada suami, diberi nafkah itu. Fa inna hadza, karena wujud rasa terima kasih. Ngomong matur nuwun Mas, terima kasih sudah dikasih belanja, dikasih nafkah. Kata-kata itu yasrahu sadrahu, itu akan melapangkan dada
suaminya, wa yuslidu fuadahu dan menyejukkan hatinya. Adem kayak nyes. Matur suwun mah dikasih 100.000, matur suwun ke mas, sudah dikasih 100, kasih 1 juta, matur suwun, terima kasih, kasih 10 juta 1 bulan, terima kasih, matur suwun, tambah happy suaminya, tambah semangat bekerja, sejuk hatinya, adem hatinya. Wa minhu aidon, di antara berbakti kepada suami, ihsanuha, yaitu berbuat baiknya seorang istri, tarbiyat auladi, dalam mendidik anak-anaknya, bisobrin, penuh kesabaran, wa tahammulin, dan lapang dada. Anak-anak yang itu yang ada di rumah, baik anaknya sendiri atau anak gawan. Jadi misalkan menikah dengan suaminya yang sudah duda dan punya anak, anaknya dirawat dengan baik, dididik dengan baik. Itu luar biasa itu. Istri yang seperti itu, apalagi diajari ngaji, diajari membaca, diajari hidup, diajari bermain, yang dia paham sebagai seorang istri, dia paham tentang umur usia anak segini itu permainan apa yang harus dirangsang, itu apanya, psikomotorik, apa kognitif dan seterusnya. Dia mempelajari secara psikologis gimana anak seperti ini dan seterusnya. Wah itu, suami kok tahu ada istri model begitu, itu bahagia banget. Dia tepat memilihkan ibu untuk anak-anaknya. Luar biasa orang perempuan yang seperti itu. Tusmi'uhum, seorang istri harus memperdengarkan kepada anak-anak tadi al-kalamat thayyibah, kata-kata yang bagus. Diajari kata-kata yang bagus. Yang beso misalnya, tidak boleh. Beso tidak boleh. Tidak bagus. Ngomong keras dia jangan. Ngomong kasar jangan, diajari kata-kata, memilih kata-kata yang baik. Ya. Wa tad'u lahum, dan mendoakan anak-anaknya. Wa tad'u, dan istri tersebut mendoakan lahum pada anak-anak tersebut. Wala tad'u, mendoakan baik ya. Wala tad'u, dan tidak mendoakan istri tadi alaihim, mendoakan jelek pada anak tersebut. Jangan didoakan jelek ya. Jangan didoakan jelek. Jadi memang goblok lah, kata-kata seperti itu ya jangan sampai keluar. Nakal, anak nakal, akhirnya nakal betul, karena doanya ibu itu mustajab, hati-hati. Doanya ibu itu mustajab, hati-hati, jangan sampai mendoakan jelek kepada anak-anak kita. Faqad ja'a, sungguh telah datang fil hadis syarif, dalam hadis yang mulia, apa yang datang, an-nahyu, larangan, anid du'ai, tentang berdoa, ala nafsi, mendoakan jelek, ala nafsi, pada diri sendiri, wal waladi, dan anak, wal mali, dan harta. Dilarang oleh Nabi dalam hadis mendoakan jelek baik kepada dirinya, kepada anak-anaknya, maupun kepada harta bendanya sendiri. Rawat Abu Dawud meriwayatkan an Jabirin radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, an sayyidina, dari Gusti kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulahu al-karima, sabda Nabi yang mulia. Jadi Abu Dawud meriwayatkan sabda Nabi, berikut sabda Nabi, la tad'u ala anfusikum, jangan mendoakan jelek atas diri kalian. Jadi kalau la tad'u ala, mutaaddinya atau konjugasinya ya, kata penghubungnya itu pakai ala, maka itu bermakna jelek, negatif, melarati, mengatasi kalau Jawa ya. Kalau lahu, la ud'u lahu wa tad'u lahum, kayak tadi, karena kalau pakai la itu manfaat untuk dirinya, mendoakan baik berarti. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah mendoakan jelek anak-anak kalian. Wala tad'u ala khadamikum, jangan mendoakan jelek pembantu-pembantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan mendoakan jelek harta-harta kalian. Didoakan yang bagus-bagus anak. Ya, tetap dikasih nasihat ya anaknya. Ya Allah, anakku semoga dapat hidayah hambanya, semoga dapat jadi orang alim, jadi orang soleh. Tidak bagus begini, tidak bagus. Dibilangin begitu. Jangan bentak-bentak, marah-marah, dimaki-maki. Kayak polisi maki-maki penjahat. Wah, Masya Allah, mendoakan jelek. Jangan. Didoakan yang baik-baik ya. La tuwafiku, jangan sampai menepati, mencocoki minallah, dari Allah, saatan, satu waktu. Jangan sampai kita mengucapkan doa pas tepat waktu
yus'alu di mana Allah diminta pihak dalam waktu tersebut atauan dengan satu permintaan fayastajiba lakum, kemudian Allah mengabulkan. Jangan sampai pas kita doa mendoakan jelek pada anak tepat dengan waktu mustajab gitu loh. Di mana Allah tidak akan menolak. Kan ada beberapa waktu mustajab. Jadi istijabatul doa itu ada min haisu al-waqt. Ya, dari aspek waktu, misalkan duburos sholawat al-maktubah, setelah sholat maktubah itu, atau ma bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, atau pada hari Jumat itu ada saat mustajab, ada waktu mustajab, ada yang mengatakan adalah waktu asar dan seterusnya. Ya pokoknya hati-hati betul, jangan mendoakan jelek anak-anak kita. Walaiha, dan wajib bagi seorang istri anturabbiyahum, untuk mendidik anak-anak tersebut ala zuhdi, untuk hidup zuhud, bersikap zuhud. Kalau orang sekarang maknanya slow living, hidup santai, maksudnya tidak memikirkan dunia, tidak terlalu. Jadi sing dibahas dengan anak itu jangan harta tok, jangan merek baju, jangan merek HP, jangan merek mobil, jangan. Jadi dibiasakan anak itu untuk hidup zuhud. Hidup zuhud itu maksudnya adalah apa? Tidak terlalu kejunian, tidak terlalu ngurusi harta. Ya sudah, harta itu hanya untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun misalnya kamu itu kaya, kamu itu punya mobil mewah, punya mobil bagus, ajak anak itu untuk naik mobil yang nggak bagus. Biar dia tahu rasanya gimana. Mau mobil itu untuk sarana transportasi, litanakul, hanya untuk perpindahan mobilitas saja. Mau mewah, mau biasa, asalkan masih nggak ngadat, itu ya nggak masalah, diajari begitu. Saya sendiri, anak itu saya ajak untuk naik land, naik angkot itu. Kadang saya ajak naik mobil-mobil yang biasa, yang cherry dan seterusnya. Meskipun ada mobil yang lebih bagus itu ada, tapi saya ingin mengajari anak-anak bahwa hidup itu tidak tentang kemewahan. Hidup itu adalah tentang kemanfaatan, tentang kegunaan. Jadi gunanya mobil itu apa? Untuk transportasi. Ya sudah itu. Nggak perlu kemudian miliar-miliar dan seterusnya. Gunanya pakaian itu untuk apa? Untuk menutupi aurat, untuk terlihat terlihat indah dan seterusnya. Ya sudah. Nggak perlu kemudian baju harus harga 3 juta, 5 juta. Kalau nggak gitu gatel. Anak kok dibahas misalnya jam Rolex nak. Itu anaknya akan lebih parah dari bapak dan ibunya nanti. Buat takosufi, dan hidup dan hidup sederhana. Takosuf itu hidup apa adanya. Buat tajammuli, dan bersabar. Watu sakifahum, dan seorang istri harus memberi wawasan kepada anak-anaknya, dikasih wawasan, ditambahi wawasan-wawasan yang bersifat umum, bukan hanya agama. Wa tu'allimuhumul iman, dan mengajarkan kepada mereka iman, wa taharata, dan bersuci, wal akhlaq wal fadilatan, dan akhlak yang mulia. Diajarkan anaknya itu untuk membaca Fatihah. Baca Fatihah itu harus dari ibunya. Bisa sholat harus dari ibunya. Harus dari kita orang tuanya. Agar apa? Ketika anak itu baca Fatihah, maka kita mendapat pahala. Karena addalu ala khairin kafa'ili, kata Nabi. Dalam riwayat Tirmidzi kalau tidak salah. Kalau riwayat Muslim, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau anak itu sholat dari kita, bisanya terus anak itu melakukan sholat sampai dewasa, sampai tua, maka pahala sholatnya juga mengalir kepada kita. Tuhabbibu ilaihimul khair. Seorang istri harus membuat cinta kepada kebaikan kepada anaknya. Watubaghidu ilaihimus syarr, dan membuat benci kejelekan. Diwanti-wanti, nah ini jelek. Watakunu lahum dillan minar rahmati dhalila, dan seorang istri harus menjadi naungan, tempat berlindung, penuh kasih sayang yang teduh bagi anak-anaknya. Fajazauha indallah, maka balasannya dari Allah, idza fa'alat dzalika, jika seorang istri melakukan hal itu, hasanun jamil, itu bagus dan indah, wa sawabuha kasir, dan pahalanya besar sekali. Qala Allah Ta'ala,
Allah berfirman, wattaqu yauman, dan takutlah kalian pada satu hari, pelihara dirimu dari adab yang terjadi pada hari turja'una fihi ilallah, di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Takutlah kamu pada satu hari di mana kamu akan dikembalikan pada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna, maka kasabat, atas apa yang dilakukannya, dikerjakannya, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dianiaya, dikurangi sedikit pun. Itu presisi. Balasan dari Allah itu presisi. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah yang maha agung, jalla wa ala wa taqaddasa wa tabarak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.